Dalam Injil jelas kita menemukan sebuah momen yang menguatkan. Ketika Yesus memasuki sebuah kota yang namanya Nain. Nain itu artinya kota indah. Maka kita berharap bahwa Ibu Teresia Aksiani Wiharjono juga memasuki kota indah, kota yang memberikan kehidupan dan kegembiraan. Itulah sebetulnya yang mau disampaikan oleh Lukas kepada kita, sehingga mengapa sebuah kota disebut dengan jelas tempatnya di mana, kebangkitannya di mana, yaitu di gerbang kota. Sebuah tempat yang mestinya membuat suatu perpisahan, biasanya kita gerbang kota itu adalah tempat perpisahan, tetapi itu menjadi tempat pertemuan. Nah, mari kita melihat bagaimana Santo Paulus juga memahami pertemuan Sang Pencipta dengan penciptanya. Dia berkata demikian, saudara-saudara, kami tahu jika kemah tempat kediaman kami di dunia ini dibongkar, kami akan memperoleh suatu bangunan dari Allah yang bukan buatan dari tangan manusia, yakni kediaman yang kekal di surga. Iman ini bukan milik Santo Paulus. Iman ini bukan hanya milik orang Kristen, tetapi kita semua yang pernah mengenal nenek moyang kita, mengenal yang namanya entah itu surga, entah itu heaven, apapun sebutannya, orang Jawa membekali mereka yang meninggal dengan bunga juga, dibuatkan rumah. Orang Batak ketika meninggal juga sama, bahkan kalau sudah sangat berumur, pestanya itu bisa 5 hari, 7 hari, menyembelih kerbau, babi. Semuanya itu ada bagian dari sebuah yang namanya ungkapan iman. Saudara-saudara, kami tahu jika kemah tempat kediaman kami di bumi ini dibongkar, kami akan memperoleh sesuatu bangunan dari Allah yang bukan buatan tangan manusia. Dalam tradisi Cina juga sama. Kita akan membekali dengan lambang-lambang dan dibuatkan rumah. Pertanyaannya kadang-kadang sangat menggelitik gitu. Apakah itu tidak bertentangan dengan iman ya Romo? Gitu kan? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita itu tidak hanya memiliki iman. Iman itu diungkapkan dalam namanya kasih. Kalau iman tidak diungkapkan dalam kasih, iman itu mati. Kalau tidak mati, jadi radikal. Hanya berpegang pada iman. Tetapi iman itu harus diungkapkan dengan kasih. Itulah bagian yang mestinya kita lihat kembali. Bukankah Santo Paulus berkata, iman itu akan berakhir karena sudah bertemu dengan yang diimani, kan? Yeah. Harapan itu sudah berakhir karena sudah bertemu dengan apa yang diharapkan. Tapi kasih, enggak. Kasih takkan berakhir. Maka kehadiran Anda itu adalah bagian dari ungkapan kasih kepada Ibu Teresia Aksiani Wiharjono. Karena dengan demikian kita tidak tenggelam dalam duka, tetapi dalam kasih yang berkobar-kobar. Mohon maaf, jangan disalah mengerti. Tadi saya melihat sandalnya Ibu Tris dimasukkan ke dalam peti. Jangan dilihat itu sebagai tahayul, enggak. Orang Katolik enggak pernah memandang itu sebagai tahayul dan bertentangan dengan iman. Itu adalah ungkapan kasih kita kepada Dia. Jangan dihubung-hubungkan dengan tahayul. Enggak, orang Katolik enggak pernah bicara soal tahayul. Nanti kalau kita bersama-sama memberikan minyak wangi kepada Ibu Tris, apakah itu bertentangan? Padahal itu sejak dari dulu ada.
Maka sebetulnya mari kita melihat kembali bahwa apapun yang telah kita doakan, apapun yang telah kita berikan, entah doa, entah apapun yang nanti kita berikan dalam nyanyian, apapun yang kemudian dicintai oleh Ibu Tres itu kita sertakan dalam dia ketika nanti dia dimakamkan, hendaklah itu dipandang sebagai ungkapan cinta keluarga pada Ibu Tres. Dia yang percaya bahwa jika tempat kediamanku di dunia ini dibongkar, aku akan memperoleh suatu bangunan dari Allah yang bukan buatan tangan manusia, yakni kediaman kekal Bapa di surga. Kita hanya bertugas membekalinya dengan cinta kita. Itulah yang terpenting. Maka marilah dalam terang iman ini kita berdiri, kita panjatkan doa-doa permohonan kita untuk kebahagiaan Ibu Tres. Mari kita berdiri dan kita buka halaman 46. Kita doa.